Yes, monggo. Begini Bu, saya kan mendapat tugas sebagai CDP untuk mewawancarai dengan selaku kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya ingin belajar dari jenengan bagaimana cara mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, begitu Bu. Yang pertama, bagaimana selama ini Bu Yustin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Oke, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolahan, apakah itu masuk rujukan moral atau dilematika, itu tergantung dari sudut pandangnya. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Jika melanggar hukum itu berarti benar melawan salah. Tapi kalau masih bisa dibilang benar melawan benar, itu disebut dilematika. Begitu. Selama ini bagaimana Bu Yustin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu sebelum mengambil keputusan, saya biasanya menggali fakta-fakta terlebih dahulu. Setelah itu, saya melibatkan teman-teman guru untuk berdiskusi, kolaborasi seperti itu. Siapa saja aktor yang akan dilibatkan. Nah, setelah melakukan diskusi, maka kami akan mencari dulu alternatif solusi. Misal ada beberapa, nanti kita akan mengambil salah satu solusi yang paling tepat. Begitu. Kalau begitu, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Nah, seperti tadi, yang pertama adalah menggali fakta terlebih dahulu, kemudian saya mencari aktor-aktor yang akan saya libatkan untuk diskusi, misal bukan siapa saja yang dilibatkan, kemudian setelah itu kita berdiskusi untuk mencari alternatif solusi dan menentukan solusinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa jawabannya? Oke, menurut saya hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah kolaborasi atau keterlibatan dari berbagai pihak. Jadi kan saya tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan pemikiran saya sendiri. Otomatis saya harus melibatkan teman-teman untuk diajak berdiskusi apa sih solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu, baik. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Kalau tantangan itu biasanya gini Bu, kalau di satuan pendidikan itu kan tidak hanya satu masalah yang terjadi nih, tapi ada beberapa kasus dilema etika. Tapi tantangan saya dalam hal itu saya harus mencari tahu atau mencari skala prioritasnya, mana sih kasus yang harus didahulukan terlebih dahulu. Jadi di situ agak sulitnya. Begitu. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tertentu tidak ada, itu tergantung masalahnya, guys. Itu harus skala prioritas diselesaikan atau tidak. Kalau jika memang itu masalah yang harus diselesaikan secepat mungkin, maka saya harus mengambil tindakan secara cepat juga dan tentunya melibatkan teman-teman juga. Untuk selanjutnya, apakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas sekali, kalau faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah kolaborasi bersama teman-teman. Teman-teman guru itu sangat penting dalam kita ajak untuk berdiskusi, kemudian mengambil solusi pemecahan masalah yang sedang terjadi. Itu saya tidak akan bisa mengambil solusi masalah tanpa berdiskusi dengan teman-teman guru yang lain. Baik, yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran yang saya ambil itu ketika saya mengambil keputusan berarti tidak boleh tergesa-gesa dulu. Kita harus pelajari dulu masalah yang sedang terjadi, kemudian kita menganalisis fakta-fakta yang terjadi itu seperti apa,
supaya kita itu tidak gegabah ketika mencari solusinya. Kemudian saya juga harus melibatkan teman-teman guru, kemudian juga menganalisis apakah masalah tersebut melanggar norma atau hukum, baru kita cari solusi yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian ketika kita mencari solusi, kita juga harus mempertimbangkan apakah solusi tersebut efeknya bagus atau tidak. Itu Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Tuhan, alhamdulillah sehat. Gimana buat ini? Siap ya? Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf Pak, saya mau mengganggu waktunya sebentar, apa bisa? Bisa, monggo. Saya juga baru longgar ini, belum ada pekerjaan yang segera saya kerjakan. Ya, begini Pak, saya mendapat tugas dari CGP untuk melakukan wawancara dengan jenengan selaku kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya ingin belajar dari Bapak bagaimana cara mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu Har, ini tugas akhir Bu ya, sudah hampir selesai kan? Iya Pak, ini Ya. tugas modul 3.1. Ya, alhamdulillah, berarti hampir selesai ya. Baik, tadi pertanyaan Bu Har terkait dengan dilema etika. Tentu Bu, seorang kepala sekolah, dimanapun dia berada, pasti suatu saat akan mengalami dilema etika, di mana seorang kepala sekolah harus mengambil keputusan, mengambil sikap dari dua atau bahkan lebih hal yang sama-sama baik, sama-sama strategis, tapi harus mengambil salah satunya dengan berbagai pertimbangan. Selama ini saya sering mengalami hal itu, baik terkait dengan pembelajaran, terkait dengan kesiswaan, juga ketenagaan, sering mengalami pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Bapak? Baik, terima kasih Bu. Bahwa sebenarnya tidak hanya terkait dengan dilema etika Bu, bahwa pengambilan keputusan itu tentu harus melibatkan menggunakan berbagai pertimbangan. Beberapa pertimbangan yang saya gunakan untuk mengambil keputusan antara adalah tentang regulasi, peraturan yang ada. Tentu saya akan mengambil keputusan yang tidak melanggar aturan atau yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, pertimbangan saya adalah kemanfaatan. Tentu saya akan mengambil keputusan yang mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk lembaga sekolah yang saya pimpin. Yang ketiga adalah dampak. Saya akan mengambil keputusan yang dampaknya paling minim. Kalau tidak berdampak mungkin tidak ada, saya cari yang saya ambil keputusan yang paling minim dampaknya. Itu tiga hal penting dalam mengambil keputusan. Berikutnya saya juga melibatkan orang untuk saya ajak diskusi tentang keputusan yang akan kita ambil, karena mungkin dimensi yang saya ajak itu pendapatnya bisa melengkapi pertimbangan yang akan saya gunakan untuk mengambil keputusan. Demikian buat ini. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, terima kasih. Selama ini dalam mengambil keputusan tentang apapun itu, saya menggunakan beberapa langkah. Yang pertama, tentu saya menginventarisir beberapa kemungkinan keputusan yang akan saya ambil. Saya inventarisir bagaimana nanti kemanfaatannya, dampaknya, kemudian bagaimana terkait dengan regulasinya, saya inventarisir. Kemudian manakala itu keputusan yang merupakan bisa diambil sendiri oleh KS, kepala sekolah, maka saya ambil sendiri dengan berbagai pertimbangan. Apabila keputusan itu harus melibatkan orang lain, misalkan guru lain atau mungkin
tenaga pendidikan, komite, staf, saya akan ajak mereka untuk mengambil keputusan. Misal dalam hal anggaran sekolah, program sekolah, tentu tidak boleh saya sendiri, harus melibatkan stakeholder yang lain. Tapi misalkan terkait dengan pembagian tugas mengajar, pembagian tugas ekskul, tentu saya bisa mengambil keputusan sendiri. Setelah tadi menginventarisir, kemudian melibatkan beberapa pihak, baru saya mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan tersebut dengan secara matang. Dan saya biasanya tidak terlalu terburu-buru, Bu. Saya timbang-timbang dengan cermat, dengan matang tentang manfaat tadi, tentang dampak tadi. Jangan sampai keputusan yang saya ambil nanti berdampak yang tidak baik. Kembali ke tadi, manakala ada dua hal yang sangat penting semua, baik semua, mengandung kebajikan semua, akan saya petani, Bu, akan saya inventarisir. Mana yang lebih baik, lebih banyak baiknya, dalam arti lebih banyak manfaatnya, lebih banyak lebih kecil mandorotnya atau dampaknya, itu yang akan saya ambil. Demikian buat ini. Ya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, yang pertama tetap saya selalu berpatokan kepada regulasi, aturan. Jangan sampai keputusan yang saya ambil itu, apalagi yang dilema etika itu melanggar aturan yang sudah ada. Karena kalau sudah melanggar nanti akan menimbulkan kesulitan di waktu yang akan datang dan akan membuat masalah bagi saya sendiri maupun bagi lembaga sekolah yang saya pimpin. Jadi itu. Jadi pertimbangan tadi adalah itu tentang kemanfaatannya itu. Tadi bilang apa yang kemudian dalam mengambil keputusan selama ini yang dianggap efektif. Oh iya, baik. Jadi patokan tadi masalah regulasi. Saya akan ambil keputusan yang tidak melanggar regulasi. Yang kedua, saya mengajak beberapa stakeholder yang berkepentingan apabila itu menyangkut dimensi keluar sekolah, kepada masyarakat, kepada orang tua. Saya selalu mengajak stakeholder yang lain, misalkan komite sekolah maupun dewan guru dan tenaga kependidikan. Yang penting lagi, saya selalu mengkomunikasikan hasil keputusan saya itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan saya sering pribadi saya jumpai, misalkan ketua komite saya jumpai bagaimana kita menyampaikan keputusan itu dan berarti eksekusi dari keputusan yang saya ambil. Begitu Bu Asri. Ya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangan utama adalah tadi Bu, kita harus mengambil satu di antara dua hal yang sama-sama penting, sama-sama mengambil kebajikan. Maka yang paling saya gunakan adalah satu adalah tadi tidak melanggar aturan, yang kedua adalah kemanfaatan yang paling besar untuk lembaga, untuk sekolah yang saya pimpin. Itu yang paling saya berikan acuan dalam pengambilan keputusan seperti itu. Ya. Nah, kalau begitu, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Dalam hal mengambil keputusan atau sikap yang sangat strategis, yang sangat penting, yang sangat berpengaruh kepada lembaga, saya tidak langsung mengambil sikap, tapi akan saya musyawarahkan dengan semua stakeholder yang berkepentingan. Kemudian saya timbang-timbang sendiri segala kemanfaatannya, segala dampaknya, apapun itu. Jadi saya tidak terburu-buru, tapi saya benar-benar pertimbangkan secara matang. Jangan sampai nanti berdampak yang tidak baik apabila saya salah mengambil keputusan. Begitupun juga bahwa penanggung jawab sebuah lembaga sekolah adalah kepala sekolah. Apapun produk yang saya hasilkan di dalam keputusan tidak boleh justru menimbulkan masalah di kemudian hari bagi sekolah yang saya pimpin. Jadi sekali lagi, saya tidak terburu-buru, saya tidak punya jadwal yang tetap, tapi saya pikir secara dewasa, secara matang, dan menerima berbagai hal, juga menerima masukan dari semua stakeholder yang saya pandang mampu kita ajak untuk berdiskusi. Ya, terima kasih Bapak.
Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, sosok yang saya anggap sebagai orang yang mampu saja untuk diskusi adalah tentu pengawas sekolah. Beliau sebagai tupoksinya adalah mendampingi saya, mendampingi kepala sekolah dalam melaksanakan program-program sekolah. Di dalamnya tentu dalam hal pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini, manakala saya akan mengambil keputusan, apalagi itu ada unsur dilema etika, saya pasti berkomunikasi kepada Bapak pengawas sekolah. Kemudian faktor-faktor yang mendukung saya tentu guru-guru kami, guru-guru saya yang juga sangat antusias apabila saya ajak untuk berdiskusi. Mereka sangat serius ketika saya ajak untuk berdiskusi dan mereka memiliki kontribusi berupa pendapat-pendapat yang menurut saya sangat bagus untuk saya jadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, terutama yang mengandung dilema etika. Saya juga sering mengajak ketua komite sekolah untuk mengambil keputusan karena beliau juga adalah komite mitra kerja dari sekolah, dari kepala sekolah. Maka saya sering mengajak komite sekolah untuk berembuk apalagi hal yang sangat strategis. Begitu Bu ini. Ya, terima kasih Bapak. Yang terakhir ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, kalau saya rangkum buat ini yang jelas ketika kita memiliki mendapatkan tantangan untuk mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika, salah satu hal yang penting adalah pertimbangannya. Yaitu apa? Pertimbangan regulasi, kemudian pertimbangan kemanfaatan, pertimbangan dampak, dan pertimbangan teman-teman atau pihak-pihak yang kita ajak untuk mengambil atau untuk diajak berembuk. Itu Bu, jangan sampai keputusan yang saya ambil nanti justru berdampak yang tidak baik kepada sekolah saya. Bagaimanapun juga saya akan penanggung jawab dari sekolah ini. Jadi sekali lagi, kalau saya simpulkan terakhir bahwa saya akan mengambil keputusan misalkan itu dilema etika, saya ambil yang satu tidak melanggar aturan, yang kedua yang menimbulkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sekolah kami, sekolah saya, yang ketiga adalah yang memiliki resiko atau dampak yang paling kecil, yang keempat saya akan mengajak teman-teman atau stakeholder untuk mengambil